ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Aku gak mau hamil, aku gak mau hamil lagi, aku gak mau. Pergi, Oma, pergi. Kenapa Oma selalu neken aku supaya hamil? Kenapa semua orang di sini nyuruh aku hamil? Aku gak mau hamil. Kami juga tidak mau memberikan harapan palsu. Kita hanya mengharapkan mukjizat dari Allah. Kalau Allah memang menghendaki, apapun akan terjadi. Nah, Fasya, ini keluarga Om Farel sama Tante Fitri. Kalau Om yang ini namanya Om Utama, Tante Lia, sama Oma. Nah, kalau Oma jangan didengerin, ya? Tunggu, Rel. Ini anak siapa? Ini Fasya, Pi. Anaknya temanku. Soalnya temanku lagi tugas ke luar negeri, jadi mereka nitipin ke aku sama Fitri. Jadi buat pancingan ya, Rel? Dayanya Alif kenapa nih, Mai? Oh, itu pas lagi sama Bibi, Mas. Saya pas lagi nggak di rumah. Nggak tahu tuh Bibi gimana jagainnya sampai jatuh anaknya. Emang kamu kemana sih? Bukannya kamu yang jagain? Ya, saya kan juga ada acara, Mas. Saya pas lagi nggak di rumah. Kamu juga jarang di rumah aja kok nyalain saya. Rocky, cepetan bangun, Rocky. Apaan sih, masih ngantuk nih, Lus? Aduh, lanjutin tidur di mana, Ki? Cepetan dong, ah. Wah, lu tega banget sih, lo. Mobil nggak sih? Iya. Bikinin gua kopi dulu dong, ngantuk nih. Nggak ada. Ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Ya emang dari dulu nggak pernah ada uang. Makasih ya. Alhamdulillah ya, Mah. Jualan bakso hari pertama kemarin habis. Iya, Pak. Abis baksonya Koko enak sih. Hah? Bakso Koko? Gimana sih? Pakai muji-muji si Bemo. No, Papa cemburu tuh. Emang bakso bikinannya Koko kan enak. Nggak boleh muji. Bakso bikinannya Koko. Racikannya tuh pas. Kuahnya juga mantep. Iya jelas dong. Lawong saya ini dari kecil udah disuruh bikin bakso sama bapak saya kok. Bakso bapak saya itu paling terkenal dan enak seWonogiri. Belagu lu Bemo. Segala bakso aja lu banggain, gue juga punya. Kalau tiap hari dagangan baksonya habis kayak kemarin, modal bisa cepat kembali, Man. Wah, kita bisa kaya dari bakso, Man. Kalau gitu bagus dong. Berarti belajar aktingnya
berhenti. Cita-cita lo jadi artis, kandas. Selesai kan? Ya enggak dong, teacher. Wah, tetap cita-cita seperti semula, teacher. Saya tetap mau jadi pemain sinetron, teacher. Ya udah kalau gitu, narik baju dulu deh. Narik baja? Apa hubungannya, teacher? Bemo, kalau misalnya teacher ngajarin lu jangan banyak komplain. Nyelak mulu lo. Ini untuk mengasah keahlian acting lo. Jadi kalau misalnya lu narik bajai, lu tuh terasa mentalnya, biar berani mati. Berani mati kayak petinju aja. Ya iyalah berani mati. Sekarang lu pikir nih, yang berani mati apalagi selain supir bajai? Kalau main belok, kagak assalamualaikum ya, main mengkol aja. Itu kan taruhannya nyawa. Ya udah deh. Bu, Pak, saya narik bajai dulu ya. Demi cita-cita jadi seleb nih. Kan baksonya udah saya racikin, tinggal jualin aja kan? Iya. Pamit dulu ya Pak, Bu. Iya. Mos, kalau aja diri aku bisa di-cloning, pasti yang satu lagi ada di depan kamu saat ini. Karena aku nggak mau kamu kesepian. Kenapa aku refleks nyariin dia ya? Ya nggak mungkin lah dia ada di sini. Dia kan lagi di Surabaya. Tapi hebat ya surprise-nya. Dia bela-belain order bunga di Jakarta cuman bikin aku seneng. Makasih ya, Al. Walaupun kamu jauh, tapi aku ngerasa kamu selalu ada di sisi aku. Mas Bram, aku bikinin kopi ya, sama roti bakar, mau nggak? Aku sebetulnya udah sarapan. Tapi kalau kopi sama roti bakar buatan kamu boleh juga sih. Enak soalnya. Sebentar ya. Mas kopinya, tapi rotinya sebentar ya. Ini rokok siapa? Mampus gue. Duh, Rocky sembarang banget sih. Ini rokok siapa, Lus? Kamu bawa orang lain masuk ke sini ya? Itu rokok aku, Mas. Sejak kapan kamu ngerokok? Sebenarnya udah lama, Mas. Tapi aku nggak pernah ngerokok di depan Mas. Kamu kan lagi hamil. Masa ngerokok sih? Kamu nggak mikirin bayi kamu ya? Aku stres, Mas. Aku nggak tahu harus gimana. Jadinya aku lari ke rokok. Udah. Kamu jangan sedih gitu dong. Aku minta maaf kalau aku kasar tadi. Tapi aku sama sekali nggak marah sama kamu. Kamu harus tahu dong kondisi kamu kayak gimana. Maafin aku ya. Tadi kamu bilang semalam kamu stres. Ada apa sih? Aku ngidam, Mas. Ngidam apaan? Aku ngidam mobil. Kamu sabar ya. Sekarang ini kan proyekku lagi sedikit. Nanti kalau aku dapat proyek yang besar, aku beliin ya. Fasya, Tante Fitri kemana? Dibawa sama oma yang galak itu. Aduh, Fitri, kamu tuh kemana aja sih? Kenapa, Oma? Sekarang kamu ikut Oma, yuk. Tapi mau kemana? Kamu sekarang itu ikut latihan yoga. Ayo ikut. Oma tuh nggak akan tuh mencelakain kamu. Fitri izin dulu ya sama Farel. Takut dicariin. Aduh, nggak usah. Kelamaan. Farel juga setuju deh kalau tahu hal ini. Udah, kamu nggak usah tuh ngurusin anak kecil itu. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Lagian dia itu kan bukan apa-apa kamu. Sama bagaimana caranya supaya kamu tuh hamil lagi. Gak usah ngurusin dia. Ayo cepet. Bang, ke Tanah Abang ya? Waduh, sorry Pak. Nih bajai kalau misalnya narik laki-laki suka mati.
Ini bajai khusus perempuan. Oke, gila. Sombong banget sih lu baru jadi supir bajai aja. Gua sumpahin lu nggak dapet rezeki hari ini. Pakai nyumpahin. Nah, suka-suka gue. Bajai-bajai gue. Gue mau narik banci kek, mau narik setan kek. Kalau mau, no. Yang tukangnya kayak bemo tuh. Dia mau narik apa aja. Sono lagi. Payah lu. Bang, tenang bang ya? Iya. Mari, silakan. Pak, Bu. Ayo, Dek. Bu, aku lapar. Kita makan dulu yuk. Mau nyari makanan di mana? Tempat kayak gini susah nyari makanan. Saya ngerti nih tempat makan. Adik suka bakso ya? Wah, kalau suka bakso, saya tahu tempat bakso yang paling enak Epol. Mau nggak? Kalau mau, ayo saya anter. Dasar bemo, paling bisa ngambil hati emak gue. Paling mau dibawa ke warung emak gue tuh. Bajai masih hangat nih. Ayo mau naik bajai. Bajai. Bang, petamburan ya? Boleh, Neng. Berapa, Bang? Aduh, terserah Neng deh, seikhlasnya. Apalagi kalau mau duduk depan bangkan sama saya. Gratis. Ayo, Nek. Aduh, emang rezeki nggak kemana, Nek. Loh, Bang kok di sini? Di depan, Bang, di depan. Oh iya, lupa. Wah, nanti buru-buru. Ini loh Jeng, saya mau daftarin cucu mantu saya supaya ikut latihan yoga. Boleh. Yoga? Senam yoga, Oma. Iya, latihan yoga itu bagus untuk kamu. Sama ini kan kamu gak pernah olahraga. Siapa tahu kamu tuh kalau rajin mengikuti latihan yoga, kamu itu cepet hamil. Dicoba aja dulu, Mbak. Biasanya dari nggak suka jadi suka loh. Lagian yoga itu bagus untuk kesehatan. Oma tuh punya temen ya, cucunya itu udah lama banget gak hamil-hamil. Begitu dia latihan yoga ya, sebulan kemudian dia tuh hamil. Ayo cepet sana. Mah, Papa bisa bantu apa nih? Papa terima uangnya aja. Terus kasih kembalian ya. Eyang, juga bantuin deh. Yoga, kamu jagain Dek Pin saja di dalam. Takut nanti tiba-tiba bangun, ya? Ya udah deh. Pak, Bu, ada yang mau beli bakso nih. 3 mangkok dong. Oh iya. Mari, Pak. Terima kasih. Kamu kok pintar sih? Iya, Pak. Promosi kamu itu mantap, efektif. Dari mulut ke mulut. Iya loh, Pak. Kokok Wijanarko. Sayang, kamu di mana sayang? Rel, istrimu itu lagi pergi sama Oma. Tumben. Kemana, Mi? Ya Oma nggak bilang sama Mami. Tapi dia bilang sama Mami, tujuan dia itu adalah mau membahagiakan kamu dan istrimu. Ya udah dong, Mami jadi nggak berani nanya. Jangan-jangan Oma mau yang aneh-aneh lagi sama Fitri. Farel, kamu tenang dong sayang. Kamu tuh jangan negatif thinking terus, nggak boleh berpikiran macem-macem. Lagian mana mungkin lah Oma tuh macem-macem sama Fitri. Rel, bukannya bagus kalau Oma sama Fitri itu mulai akrab. Ya nggak? We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Mailbox lagi. Mana lagi nih orang? Fasya, Tante Fitri kemana? Dibawa sama oma yang galak itu. Gimana Fit? Rasanya seger kan? Capek, Oma. Jangan pikirin capeknya, tapi efeknya.
Tuh, lihat. Nggak ada yang dianterin, kecuali kamu. Itu tandanya Oma itu perhatian sama kamu. Siapa lagi coba? Yang kayak gini, yang kayak Oma gini, perhatiannya sama kamu. Makasih banyak ya, Oma. Makanya ya kamu itu jangan mengecewakan Oma dan keluarga mertua kamu. Kami itu semuanya mengharap cepet-cepet dapat keturunan dari kamu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 10, 20, 30, 40. Man, ini penghasilan kita hari ini, Man. Jualan bakso. Wah, mah, gak nyangka ya. Jualan bakso bisa dapat uang ratusan ribu. Nih, Mama pegang. Ini buat Papa ya. Mama jadi semangat nih. Semua ini berkat Koko. Juga senang juga bantuin Eyang. Gimana sih, berkat aku juga dong. Modal awalnya dari siapa kalau bukan dari aku? Ane si Bemo kan cuman masaknya doang. Biar cuma masak, kalau nggak ahli, ya mana enak. Ya, udah, Man. Sama-sama berjasa deh. Iya, kamu kasih modal. Koko kasih keahliannya bikin bakso yang enak. Ya udah. Teacher, ini setoran baju hari ini, teacher. Maaf nih, cuma segini, teacher. Teacher. Man, kamu sendiri penumpang kamu hari ini banyak ya? Cuma dapat 1. Ya, Man, payah banget sih kamu. Masa kalah sama Koko? Belain aja terus. Ntar makin monyong tuh mulut si Bemo. Teacher, kenapa sih, teacher? Kok hari ini cuma dapat 1 penumpang? Gue nggak kayak lo, gue tuh orang selektif. Kalau milih penumpang, gue maunya seksi, cakep, sama wangi. Emang kayak lo, main asal comot aja semuanya. Pantas aja kamu kalah sama Koko. Kamu nih mau kumat lagi kamu ya? Pakai selektif lah, penumpangnya harus cewek, seksi. Aduh, Man, kamu kumat ya? Boro sebenarnya anak mama sama papa siapa sih? Aku pasti Bemo, dia mulai di alam. Kumat lagi tuh, pasti cewek. Mama heran deh sama si Fitri itu. Dia itu sayang banget sama anak kecil itu. Jadi curiga, jangan-jangan ada yang nggak beres sama dia. Fit, kamu dari mana sih, Fit? Mama ngajak kamu kemana? Dari tadi aku telepon nggak diangkat-angkat. Aku habis les yoga, diajak sama Oma, Rel. Ya, supaya aku cepat bisa punya anak. Tapi capek banget. Badan aku pegel-pegel. Duh, asyik dong yoga nih. Ya udah, aku mandi dulu ya. Maaf Mas Farel, ini ada surat buat Mbak Fitri dari Wonogiri. Makasih ya, Bi. Dari bule. Kamu itu yang benar kalau makan ya. Makan sambil jalan-jalan. Lihat tuh pada jatuh, ngotorin aja. Mam, udah dong, Mam. Mama tenang ya. Itu kan anak kecil, Mam. Mama, tadi Mama tuh ngajak Fitri yoga ya? Kasian banget sih, Mam. Dia kan belum tentu suka. Suka nggak suka, efeknya kan buat kesehatan dia juga. Siapa tahu ya bulan depan dia tuh bisa isi lagi. Iya, tapi Mama harus hati-hati juga loh. Jangan sampai jadi beban. Kasian kan kalau Fitri tertekan, Mam. Enggak kok, kayaknya dia tuh seneng-seneng aja. Lagian ya kalau dia cepet hamil ya, anak yang nggak jelas itu bisa cepet-cepet dikembaliin. Tapi cebelin, anak orang diurusin. Fitri,
Gimana kabarmu, Nduk? Bule berharap kandungan kamu baik-baik aja, yo. Jangan lupa makan yang bergizi, biar anakmu nanti tumbuh sehat. Jangan lupa juga minum vitamin dari dokter. Bule udah nggak sabar pengen cepet-cepet nimang anakmu nanti. Farel sekeluarga baik-baik aja kan? Mereka pasti juga seneng ya nunggu kelahiran bayi kamu. Nanti pas acara pengajian dan selamatan 4 bulanan, boleh ke Jakarta ya? Fitri, kamu kenapa sayang? Kamu kok nangis? Boleh bilang apa, Fit? Bule masih mengharapkan kehamilan aku. Karel, sampai sekarang Bule masih taunya aku hamil. Aku nggak berani, aku nggak tega ngasih tahu yang sebenarnya sama Bule. Aku tahu kebiasaan kamu dari dulu. Kalau kamu punya kabar nggak enak, pasti kamu ngulur waktu untuk terus terang ke Bule. Ini aja, Fit. Kalau kamu nggak sanggup bilang ke Bule, biar aku aja yang bilang ya. Karel, aku mohon, jangan kasih tau Bule dulu ya. Fit, semakin lama kamu nggak ngasih tahu ke Bule, semakin besar harapan Bule. Ya, tapi aku nggak maksa kamu, Fit. Kalau kamu emang nggak bisa bilang untuk sekarang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita fokus aja dulu sama diri kita ya. Syah, kamu mau minum apa? Susu coklat apa susu strawberry? Yang coklat aja. Sebentar ya. Ya, Tante lupa lagi beli susu yang coklat. Jadi adanya strawberry aja ya. Gak mau, aku maunya yang coklat. Ya udah deh, Tante beli ke supermarket dulu ya. Mama heran deh sama si Fitri itu. Dia itu sayang banget sama anak kecil itu. Jadi curiga. Jangan-jangan ada yang nggak beres sama dia. Kasih ya, Mama. Iya, Pi. Pi, Mami tuh kayaknya nggak habis pikir sama Farel dan Fitri, Pi. Kayaknya di antara mereka berdua tuh ada sesuatu yang janggal deh, Pi. Ya, sebenarnya Papi juga merasa ada yang aneh sih, Mi. Mami sih minta tolong sama Papi, Pi. Coba Papi tanya, kenapa sih mereka itu sampai bawa anak segala ke sini, Pi? Pastinya kan ada yang disembunyiin, Pi. Rel, tunggu. Papi mau ngomong sama kamu. Rel, jujur sama Papi. Fasya itu sebenarnya anak siapa? Anak teman aku, Pi. Aku sama Fitri dititipin anak teman aku dan dia lagi tugas ke luar negeri. Rel, Papi sebenarnya sudah pengen sekali bisa bercanda sama cucu dari kamu. Bisa main kuda-kudaan, bisa dorong ayunan di taman, bisa main bola. Tapi kapan ya? Maafin aku, Pi. Karena Fitri nggak bisa memberikan cucu buat Papi, Pi. Atas nama cinta.
Seberapapun kamu mencoba untuk tegar, kamu anak papi, Rel. Papi tahu persis emosi kamu. Sekarang bilang sama papi, apa yang sebenarnya terjadi? Maafin aku, Pi. Maafin aku sama Fitri karena nggak bisa membahagiakan Mami sama Papi. Karena Fitri nggak bisa memberikan cucu buat Papi, Pi. Papi kenapa, Pi? Enggak. Papi nggak apa-apa, Rel. Papi cuma tahu ada apa dengan Fitri. Dokter Hardian bilang sama aku ada kelainan anatomi di rahim Fitri, Pi. Ada sekat yang membuat dia sulit hamil, Pi. Dengan cara apapun, Fitri tetap sulit hamil, Pi. Kata dokter, hanya mukjizat yang bisa membuat Fitri hamil, Pi. Aku ngerti, Pi. Papi pasti kecewa sama aku, sama Fitri. Tapi ini bukan salah Fitri, Pi. Ini takdir, Pi. Dia juga nggak mau kan ditakdirkan rahimnya seperti itu kan, Pi? Ya Allah. Rel, apalagi yang Papi mengharapkan dari keluarga ini? Kenapa Allah memberikan cobaan yang begitu berat untuk Fitri? Kasihan dia, Rel. Waktu dia mau menikah sama Firman, Firman meninggal karena kecelakaan. Waktu dia jatuh cinta sama kamu, kami mati-matian menentang. Dan waktu dia mau menikah sama kamu, dia jatuh dari jembatan. Dan ketika dia hamil, kita justru mengusirnya dari rumah karena fitnah dari laki-laki jahat itu. Kenapa? Kenapa Allah memberikan cobaan yang begitu berat untuk Fitri? Kasihan dia, Ram. Allah selalu memberikan cobaan untuk menaikkan derajat manusia, Pi. Orang yang dicintai sama Allah selalu diberi cobaan yang berat, Pi. Seperti Nabi, Rasul. Allah menganggap orang yang dicintainya pasti bisa melewati cobaan berat itu, Pi. Sekarang Papi pikir deh, Pi. Kenapa Papi, Mami, kita semua nggak pernah diberi cobaan berat sama Allah? Papi bangga sama kamu, Rel. Kamu benar-benar sudah membuka mata Papi. Ternyata kamu bisa lebih arif memandang masalah ini. Papi bangga sama kamu, Rel. Penderitaan Fitri sangat jarang, Pi. Mungkin 1 di antara 1000. Sama halnya seperti Fitri. Jarang ada perempuan seperti dia. 1 di antara 1000, Pi. Mungkin, Nek, ini membuat Papi syok. Tapi kalau kamu bahagia, kalau kalian bahagia, Papi juga bahagia. Kebahagiaan kalian berdua buat Papi jauh lebih penting dibandingkan soal keturunan. Aku bangga sama Papi, Pi.
Makasih ya, Pi. Udah bikin aku tenang dan bikin aku lega, Pi. Makasih, Pi. Farel, Fitri, kalian nggak usah sedih, nggak usah kecewa, dan nggak usah merasa tertekan, ya. Kami semua sudah bisa menerima kondisi Fitri. Terima kasih, Pi. Mi. Asal Papi sama Mami tahu, kami berdua selalu ingin membahagiakan Mami sama Papi dengan cara apapun. Tapi ini di luar kuasa kami, Mi. Pi, terima kasih. Dan terima kekurangan kami. Jadi anak itu kalian ambil dari panti asuhan? Ya, Mi, maafin kami ya. Kita udah bohong sama Mami dan semuanya kemarin. Dengar ya, Rel. Fit. Kalau kita nggak bisa mendidik anak itu dengan baik, tanggung jawabnya itu berat banget loh. Apalagi anak itu kayaknya nggak betah dan tertekan di rumah ini. Ya jujur aja karena kelakuannya Oma. Ya terus gimana dong nantinya? Kalian juga nggak mau kan anak itu tinggal di sini, tapi dia nggak betah dan nggak bahagia. Iya, Mi. Besok aku dan Fitri akan balikin dia ke panti asuhan. Allah. Aku hamil. Atas nama cinta. Papi kenapa sih? Papi mikirin Farel ya? Gini ya, Pi ya. Papi kan pernah bilang sama mereka kalau Papi udah ikhlas menerimanya. Sekarang Papi buktikan dong sama mereka kalau Papi betul-betul ikhlas menerima kenyataan ini. Ya, Pi? Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan hamba suami dan mertua yang sangat luar biasa, yang mau menerima kekurangan hamba dengan lapang dada. Ya Allah, kasihlah hamba setitik harapan agar bisa memberikan keturunan, agar bisa membahagiakan mereka, ya Allah. Ya Allah, hamba cuma manusia biasa. Jangan kau berikan cobaan seberat ini, ya Allah. Hamba mohon jadikanlah hamba seorang manusia yang bisa membahagiakan keluarga ini, ya Allah. Hamba mau berkorban apapun demi keluarga ini, ya Allah. Aduh, kok mualnya makin parah ya? Badan aku makin gak enak lagi. Aku harus mastiin malam ini.
Aku hamil. Aku nggak tahu. Aku harus senang atau sedih menerima kenyataan ini. Tapi aku mengandung anak Farel. Pria yang sangat aku cintai. Cinta pertamaku yang gak pernah bisa aku lupakan. Norman! Norman bangun! Udah siang! Lihat tuh anak kamu si Yuga. Udah berangkat sekolah dari tadi. Kamu malah enak-enakan malas. Ayo bangun! Ngantuk nggak capek mah? Capek apaan? Lihat itu si Koko. Nggak pernah bilang capek. Padahal pagi-pagi dia udah nyapu, udah ngepel, nganterin mama ke pasar. Sekarang lagi ngulunin bakso. Ayo dong, bantuin Koko, Man. Ngulunin bakso? Ogah, ganteng-ganteng kayak gini suruh ngulunin bakso. Lagian mama sama papa kenapa sih? Belain mulu si Bemo. Anaknya siapa? Siapa si Bemo? Ah, bikin bete aja. Tahu ah. Gempa, gempa. Panci. Mama kira-kira dong. Bangunin anak lempar panci. Ntar kalau kuping saya buruk gimana? Gimana mau dapat rezeki? Kalau mau dapat rezeki bangunnya subuh. Lihat tuh kayak si Koko. Koko mulu. Bemo. Bemo, buruan yang bersih. Mana sih lo? Pelet banget. Man, kamu kok tega amat sih? Masa biarin Koko nyuci bajai 2 sekaligus? Gak kasihan kamu, Man. Mestinya nyuci masing-masing dong. Kasihan kenapa sih? Ini udah paling pas. Inilah perbedaan juragan sama supir. Kalau juragan tuh nyantai. Kalau supir nyuci bajai. Udah paling pas deh. Man, awas lo. Kamu nanti kalau dibalik, kamu yang jadi supir, dia yang jadi juragan, gimana kamu? Hah? Man, cuma orang yang rajin dan mau kerja keras yang maju, banyak rezeki. Hati-hati lo, kalah kamu nanti sama Koko. Ini lagi nih. Tadi mama belain si Bemo. Sekarang papa juga. Sebenarnya gua anak pungut nih. Sudahlah Pak Iman. Nggak apa-apa kok. Saya nyuci baju 2 sekaligus. Malah saya seneng kok. Ikhlas. Ya, demi cita-cita jadi artis Pak Iman. Bemo. Wah, gila kali lo. Lo masih kepengen jadi artis? Sarap nih orang. Udah gua kerjain berkali-kali nggak nyadar ya. Udah nih, teacher. Ayo, udah beres. Kita tinggal jalan. Man, hebat ya kemauan anak Wonogiri itu. Teman bukan, saudara kagak. Mati nggak bareng, belain aja terus. Jadi rekan bisnismu semuanya udah pada punya cucu ya? Ma, saya juga punya cucu. Vince sama Alif, apa itu? Kalau bukan cucu saya. Iya sih, sayangnya dari Farel belum punya. Iya, Pak. Oh, nanti sore. Iya, Pak. Baik, Pak. Insya Allah nanti kami datang. Terima kasih ya, Pak, untuk undangannya. Assalamualaikum. Siapa, Pi? Pak Hadi, rekanan Papi. Dia ngundang nanti sore cucunya ulang tahun. Mami bisa kan? Farel, Fitri, ikut ya. Kamu mau kan, Fit? Ayolah, Fit. Temenin Papi Mami. Kamu nggak boleh terus sedih dan terus-menerus mengurung diri di rumah. Ya? Iya, Pi, aku mau kok. Aduh, Tama. Jadi rekan bisnismu semuanya udah pada punya cucu ya? Ma, saya juga punya cucu. Vince sama Alif, apa itu? Kalau bukan cucu saya. Iya sih, sayangnya dari Farel belum punya.
Gimana caranya aku kasih kabar ini ke Farel ya? Nggak mungkin secepat ini. Aku harus merahasiakannya dulu. Aku harus bersabar. Mama? Kamu kenapa sih? Dari tadi ngomong terus. Enggak kok. Nggak apa-apa. Kenapa? Mama sakit? Enggak sayang. Nggak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir ya. Nggak tahu nih, Din. Mama tiba-tiba pengen makan bakso. Pagi-pagi gini, mana bisa kita nyari bakso? Orang abang langganan mama lewatnya sore-sore. Halo, Assalamualaikum. Ini siapa? Waalaikumsalam. Ini Kak Yuga, Nadine. Kak Yuga. Apa kabar, Kak? Kabar baik, Nadine. Nadine, kapan kamu datang ke sini? Eyang, sekarang jualan bakso. Baksonya enak banget lagi. Kebetulan, sekarang Mama lagi pengen bakso. Mama, sekarang Eyangnya Kak Yuga jualan bakso. Nanti kita ke sana ya. Yaudah, Din. Udah dulu ya. Aku tunggu. Dadah. Dadah. Mah, nanti abis pulang sekolah, kita ke sana ya, Ma ya? Ya, please. Tadi pengen banget ketemu Kak Yuga. Ya, Ma ya? Ya. Pasti Mama juga pengen makan bakso kan? Iya, nanti kita ke sana. Tapi kamu sekolah dulu. Terus sekarang habisin tuh sarapannya. Ya? Oke deh. Siapa, Fit? Rel, nomornya sih nomor Wonogiri. Tenang ya, Fit ya. Saran aku sih, Fit. Daripada kamu menyimpan rahasia yang terlalu lama, mending kamu terus terang aja sama bule. Tapi kalau sampai bule sakit gimana? Ya apa bedanya, Fit? Kamu kasih tahu bule nanti-nanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabarmu, Nduk? Bule udah kangen banget sama kamu. Waktu itu kan Bule kirim surat sama kamu. Sudah terima belum? Udah, Bule. Fit, gue kenapa kok nangis? Ada masalah lagi tau sama suamimu? Atau sama mertuamu? Bukan itu, Bule. Aku udah baca surat dari Bule. Aku sedih. Karena Bule nanya tentang kehamilan aku. Aku keguguran. Aku mengandung benih dari kamu. Mengandung benih dari kehilafan kita berdua, Rel. Dan aku mau menggugurkannya di sini. Aku tahu aku ngelakuin dosa besar. Farel, apa itu, Rel? Apa? Aku pernah tidur sama Miska. Dan sekarang dia hamil. Tapi...